Baik saudaraku, kita akan melihat tema Natal kita pada malam hari ini, hidup berjuang, ya, keep on fighting. Baik saudaraku, baik kita akan lihat sekarang dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 10. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya, ayat yang sudah terpampang di depan. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Kita baca bersama. 1, 2, mulai. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, kalau saya lihat ayat ini ada sedikit unik, saudaraku. Ada aneh sedikit, saudaraku. Biasanya kalau orang sudah punya pengharapan kepada Tuhan, ya udah pasrah. Banyak orang seringkali begitu. Aku punya pengharapan kok. Tuhan sumber pengharapanku. Terus dia seperti gak bergerak. Karena dia harap total pada Tuhan. Dalam tanda kutip, harap total pada Tuhan. Kita semua harus begitu, saudaraku. Namun ayat ini mengatakan, ya, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Justru setelah kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, maka kita berjuang. Berjuang untuk menggapai sasaran itu, saudaraku. Ya, tadi dikatakan masa depan itu sungguh ada, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Namun jangan kita hanya harap Tuhan, aku punya Tuhan sebagai pengharapanku. Namun ayat ini mengatakan kita harus berjerih payah dan berjuang. Puji Tuhan, ya. Nah, kita lihat sekarang, saudaraku, di slide yang ketiga, hidup ini rupanya adalah suatu perjuangan. Jadi saya senang sekali dengan ayat ini, saudaraku. Kalau pada malam hari ini kita merayakan Natal, Natal adalah saat Yesus Juru Selamat kita lahir. Tadi kita sudah menyanyikan di tengah kegelapan dunia itu, saudaraku. Tapi harapan itu datang. Yesus datang menyatakan diri. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita pun mengalami Natal secara pribadi. Kapan? Ketika Yesus lahir dalam hidup kita. Ada Yesus di sini. Ada Tuhan di sini. Ya, puji Tuhan. Dalam diri kita masing-masing ada Yesus. Namun seringkali terus terang aja, banyak yang tidak menyadari bahwa kita ini punya Tuhan. Maka seringkali ketika alami gejolak hidup, kemudian putus asa dan seterusnya. Tapi rupanya ayat ini menunjukkan ada Yesus bersama dengan kita, dia sumber pengharapan kita. Puji Tuhan. Nah, sekali lagi dalam poin ketiga, meski sudah punya Yesus sebagai juru selamat, sebagai sumber pengharapan, kita tetap harus berjuang, harus tetap berjuang meraih masa depan. Mungkin adik-adik ada dalam usia sekolah atau kuliah, bekerja, usia yang energik. Ya, puji Tuhan. Jangan sampai kita patah semangat. Baik secara jasmani, hidup ini harus berjuang, menggapai cita-cita. Ya, kita semua, saudaraku, mempunyai cita-cita yang baik. Sebagai anak Tuhan tentu sudah diajarkan di tempat ini. Tetapi juga secara rohani, kita perlu memperjuangkan apa? Iman kita. Hati-hati, karena Tuhan Yesus berkata bahwa di akhir zaman banyak orang akan gugur iman. Kalau anak manusia itu datang kembali, adakah masih dijumpai iman di muka bumi ini? Artinya apa? Artinya akan ada krisis iman di akhir zaman. Namun kita harus apa? Berjuang. Pertahankan iman itu. Ya, seringkali kita dengar sekali Yesus tetap Yesus. Tetap berapi-api buat Tuhan. Karena hati-hati, ada saat di mana api akan padam. Iblis ingin memadamkan api semangat, api pelayanan, api kasih kita pada Tuhan. Tapi perhatikan, ya, puji Tuhan, saudaraku. Baik, saya akan bacakan kitab Ayub pasal 7 ayat pertama. Ayub pasal 7 ayat 1. Ya, saya bacakan begini, Ayub 7 ayat pertama. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Nah, jelas sekali. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dalam salinan lain dikatakan hidup ini satu peperangan. Berperang tiap hari. Baru bangun tidur aja udah perang. Dengan siapa?
dari diri sendiri dengan daging, ya kan? Ya, aduh mau ikut sekolah enggak ya? Tak bolos aja atau apa? Aduh ini hari Minggu ibadah, hari Sabtu ibadah, kok enak ya, ini hujan kok males mau ke gereja. Ini perjuangan saudaraku. Jadi kita perlu sekali untuk apa? Menang dan menang, ya. Baik saudaraku. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Coba, kalau kita kerja di sebuah instansi, kerja di bawah pimpinan seseorang, kita tentu berharap ada tanggal-tanggal tertentu untuk terima upah. Betul enggak saudaraku? Namun ketika menjelang terima upah, dipotong. Karena sekian hari kamu enggak masuk. Kamu ambil cuti ini. Nol dapatnya saudaraku. Kecewa kan saudaraku? Itulah hari-hari manusia seperti hari-hari orang upahan. Ya, hidup ini perjuangan saudaraku. Puji Tuhan. Baik, jadi kita lihat dalam poin-poin itu ya, Allah pun bekerja kalau kita ingat. Jadi jangan kita pikir setelah kita terima Tuhan, punya Tuhan, kita enggak berjuang lagi. Tidak. Sebelum ada dosa pun, jelas ya, kita lihat manusia sudah harus bekerja. Ya, kita lihat Allah bekerja dalam minggu penciptaan. Sebelum itu Allah ciptakan dunia, langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1. Semua sudah hafal tentunya ayat itu. Ya, pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Bagus sekali. Namun ayat 2 dikatakan apa? Bumi dalam keadaan tidak berbentuk. Kosong, gelap gulita menudungi bumi. Apa ketika Allah bekerja itu tidak sempurna? Tidak. Ayat 1 itu Allah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan sempurna. Bagus sekali. Tetapi sebelum ada ayat 2 terjadi peristiwa di surga. Yaitu Lucifer. Lucifer seorang yang dipakai Tuhan untuk memuji, memainkan alat musik dan sebagainya. Ternyata jatuh dalam dosa apa? Sombong. Kesombongannya muncul. Aku ingin seperti Allah, aku ingin duduk di tempat kedudukan Allah dan seterusnya. Maka Allah jatuhkan Lucifer itu ke bumi menjadi iblis. Dan kemudian bumi yang indah di ayat 1 itu diduduki oleh Lucifer yang jadi iblis, maka jadi kacau balau. Inilah keadaan manusia juga. Allah itu ingin menjadikan manusia baik, tapi iblis selalu apa? Mengacaukan. Tadi dalam tayangan film itu indah sekali, ya. Bagaimana seseorang yang dari keluarga miskin, gak punya apa-apa, berjuang, akhirnya apa? Lulus. Menjadi orang berhasil, sekolahnya bagus dan sebagainya. Jadi banyak teman, berjuang lagi sekarang. Karena apa? Pengaruh dari teman-temannya. Pergaulan dalam hal-hal yang jahat dan sebagainya. Mulai dia tekuni, dia terlanjur di situ saudaraku. Tapi puji Tuhan ada pengharapan, yaitu Yesus. Iblis selalu ingin mengecewakan. Jadi kita mesti mengerti taktik iblis. Tapi Tuhan mau jadikan kita sebagai pemenang-pemenang. Namun untuk menang harus apa tadi saudaraku? Berjuang. Ya, saya ingin kita semua mau katakan bersama-sama, saya mau berjuang bersama Tuhan. Saya ulangi, saya mau berjuang bersama Yesus. 1, 2, mulai. Saya mau berjuang bersama Yesus. Puji Tuhan. Ya, hidup adalah perjuangan. Nah, kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 15, bukan hanya Allah yang bekerja. Setelah langit dan bumi itu dikacaukan oleh iblis, maka Allah menciptakan pada hari pertama, Allah memperbaiki kembali, ada terang, ada bentangan, ya, atau cakrawala dan sebagainya. Nah, kemudian ketika Allah menciptakan manusia, dalam Kejadian 2 ayat 15 saya bacakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kesimpulannya apa? Adam dijadikan oleh Allah dalam kondisi sempurna, belum jatuh dalam dosa, tapi sudah disuruh apa? Bekerja, disuruh berjuang, mempertahankan keadaan ini, ya, yang dirusak iblis sudah diperbaharui oleh Allah dan manusia harus apa? Pertahankan sesuatu yang baik itu, harus berjuang, bekerja, ya. Puji Tuhan. Jadi salah besar kalau ada
pemuda-pemuda Kristen, remaja-remaja Kristen berkata, aku berharap pada Tuhan, aku gak perlu kerja lagi, gak perlu apa, salah. Ya, baik dalam jasmani, terlebih dalam rohani, ada perjuangan. Ya, baik. Nah sekarang kita lihat, kalau kita mau berjuang dalam perjuangan hidup, yang pertama, ya, kita harus memiliki stamina yang baik. Betul tidak saudaraku? Orang yang berjuang dalam satu pertandingan pun mesti punya stamina yang baik. Dilatih sedemikian rupa. Atlet-atlet ya sebelum masuk dalam kancah pertandingan, waduh latihannya luar biasa. Mungkin tampilnya cuma berapa? 2 kali 45 menit mungkin. Tapi latihannya mesti naik turun gunung, lari atau apa dan sebagainya. Ya, saya pernah waktu saya SMA di Jogja dulu saudaraku ya. Saya lihat ada klub basket saudaraku. Latihannya luar biasa. Lari dari Jogja ke Kaliurang, dribble bola saudaraku ya. Wah luar biasa. Nah kita lihat baik naik maupun turun. Aduh luar biasa. Nah kita lihat saudaraku mereka punya stamina yang baik. Kalau kita kembali ke 1 Timotius 4. Ya, tadi ayat Mas tadi adalah ayat 6. Nah rupanya Timotius pun saudaraku harus punya stamina yang baik. Ya, karena dia harus berjuang saudaraku. Mari kita lihat sekarang. Yang pertama, untuk mendapatkan stamina yang baik, harus terdidik dalam soal-soal pokok iman. Ya, harus terdidik dalam soal-soal pokok iman. Lihat ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Apa itu? Soal-soal pokok iman. Pokok-pokok iman, pengertian-pengertian dasar tentang keselamatan, tentang Yesus, tentang darah Yesus, tentang baptisan air, baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Ya, nah kita perlu belajar hal itu. Nah itu didapat di mana? Di gereja, dalam ibadah, dalam pelajaran Alkitab dan seterusnya. Ya, kita perhatikan, jadi kita akan punya keadaan iman yang baik. Ini membuat stamina jadi kuat. Kalau kita tidak kuat sekarang, ada bahaya yang mengancam. Sebentar lagi saya akan sampaikan satu hal yang sedang mengancam dunia sekarang. Dan banyak orang jatuh di situ. Ya, kita nggak sadar ini waktunya sekarang. Untuk kita punya stamina yang kuat. Pokok-pokok iman. Pengertian-pengertian tentang firman Allah. Ya, puji Tuhan, terima firman. Jangan hanya lalu begitu saja. Tapi kita minta Roh Kudus. Tolong, biarlah firman Tuhan tertera dalam diriku. Ya, ini saatnya sekarang saudaraku. Lebih sungguh-sungguh lagi. Puji Tuhan. Kemudian menerima ajaran yang sehat. Nah ini tadi saya sudah baca ya dalam ayat 6 itu. Menerima ajaran yang sehat. Kapan kita terima ajaran yang sehat? Setiap kali datang beribadah. Entah di ibadah pemuda, remaja, atau ibadah umum, kita terima pengajaran-pengajaran yang sehat. Puji Tuhan. Saudara, pengajaran yang sehat itu pengajaran yang bagaimana? Bertahan. Bertahan. Terus terang aja, berapa banyak seringkali teman-teman saya tanya kepada saya, oh kamu sekarang melayani di mana? Gitu. Oh saya di GPDI, saya berjemaat di GPDI, besar di situ dan melayani di situ. Nah terus ada yang berkata begini, oh GPDI yang pengajarannya dari dulu gitu-gitu aja, dia bilang gitu ya. Nah, oh saya mulai apa ya, raka gak enak begitu saudaraku ya. Nah tapi Tuhan tolong Tuhan jaga hati saya Tuhan. Saya pun harus jaga hati diri sendiri kan. Nah gak boleh marah. Terus saya mulai renungkan ya ke pertanyaan dia. Terus saya berkata begini, benar. Di gereja kami memang pelajarannya itu dari dulu itu. Tapi bukan berarti tidak berkembang. Ada penyingkapan yang baru. Sesuai firman Allah katakan dalam kitab Daniel 12. Bahwa pengetahuan akan disingkapkan, ditambah-tambahkan. Ya, terutama tentang Tuhan. Di dunia sekuler aja pengetahuan bertambah-tambah. Ya enggak? Kalau saya ikuti matematika sekarang saudaraku dengan dulu, loh kok beda ya? Padahal itu eksakta atau saudaraku, tetapi ada perkembangan dan sebagainya. Nah, kemudian saya cuma bisa menjawab, iya sih memang di gereja kami pelajarannya itu dari dulu begitu, tapi bertahan sampai sekarang. Artinya apa? Itu benar.
Kau yang salah, ya, tumbuh sebentar, hilang. Tunggu sebentar, hilang. Benar nggak saudaraku? Tapi karena sudah teruji sekian waktu, lama sekali. Gereja kita telah berdiri di zaman dulu kala saudaraku oleh waktu pionir-pionir datang ke Indonesia ini. Sampai sekarang bertahan, puji Tuhan. Kita ada dalam satu pengajaran yang benar. Nah, mari kita akan terus tekuni firman Allah itu. Puji Tuhan. Kemudian ayat 7 dan ayat 8, saya baca begini. Masih dalam kitab 1 Timotius pasal 4, ayat 7 dan ayat 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ini untuk dapatkan stamina rohani yang baik. Latihlah dirimu beribadah. Rupanya ibadah itu juga latihan, saudaraku, ya, latihan. Nah, saya senang dengan saudara sekalian di sini bersungguh-sungguh dalam memuji Tuhan, sungguh-sungguh dengar firman Allah. Itu latihan untuk apa? Mengekang diri, ya enggak? Wah, kita kadang-kadang ya pengen cepat-cepat pegang handphone atau apa ya untuk apa WA atau apa. Tapi tahan, ini ibadah, itu latihan. Dan ibadah bukan cuma di gereja. Ibadah juga apa? Di luar gereja. Dari di hari Senin sampai ke hari Minggu, Senin lagi ibadah. Pekerjaan itu juga ibadah. Sekolah, kuliah itu pun ibadah, bagian dari ibadah. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku, melakukan diri kita sesuai kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Itu ibadah. Ya, latihlah dirimu. Ayat 8, saya bacakan. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berbahagialah kalau saudara-saudara sekalian, saya pun sudah terlatih dalam ibadah. Karena apa? Dalam ibadah itu ada janji. Janji itu apa? Hidup saat ini. Antara lain apa? Hidup berkemenangan. Hidup diberkati. Itu saat ini maupun yang akan datang. Yaitu apa? Hidup kekal di surga sana. Itu belum kita lihat. Tapi sudah ada janji. Ada janji dari Allah. Dan Tuhan yang berjanji tak mungkin berdusta. Janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Saya yakin kita semua selamat masuk surga. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Karena kita sudah berharap. Kita percaya pada Yesus Juru Selamat kita. Tapi pegang terus status sebagai orang ketebusan. Jangan keluar dari Tuhan. Bukan berarti sekali selamat, selamat terus, biarpun kita melenceng hidupnya. Tidak. Ada ayat mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan apa? Betul, takut dan gentar. Takut pada Tuhan. Ya, gentar, jangan sampai kita alami itu hukuman dari Allah. Nah, itulah saudaraku beberapa hal ya, stamina yang baik dengan apa? Terdidik soal pokok-pokok iman, menerima ajaran sehat, melatih diri dalam beribadah. Berikut ayat 13 ya, masih kita lihat stamina ini ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ini stamina kita akan terbangun ketika apa? Ketika kita tekun dalam membaca kitab-kitab suci. Saudara, Alkitab semua kita miliki. Kita semua punya Alkitab. Baca apa enggak? Saya yakin semua dibaca. Ya, dan tekun. Baca itu dan bukan cuma sekedar baca, tapi ketika kita membaca diawali dengan doa, maka Roh Kudus akan mengiluminasi apa yang kita baca, tertera di hati kita dan menjadi way of life kita, menjadi pola hidup kita. Ya, puji Tuhan. Dan selain kita membaca, kita apa? Membangun. Mungkin ada teman yang lemah, kita bangunkan kembali. Mungkin ada orang tua yang sudah kita lihat lesu, punya masalah apa dan sebagainya. Bangunkan kembali. Dari keterpurukan itu dibangunkan kembali. Puji Tuhan. Dan dalam apa? Mengajar. Rupanya Timotius yang masih muda juga disuruh Paulus untuk apa? Mengajar. Mengajar itu bukan harus di mimbar, tidak. Tapi sehari-hari kita mungkin bisa menyampaikan firman Allah,
dan sebagainya, lewat WhatsApp dan sebagainya, ya. Ada ayat-ayat yang kita share dan sebagainya. Puji Tuhan, dan ayat 14 mengatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudara, jadi berikut stamina yang terbangun itu dengan apa? Menggunakan karunia yang ada pada kita, talenta-talenta yang ada pada kita. Saya bersyukur gereja ini memiliki banyak talenta. Saudara-saudara pemuda punya banyak talenta karunia. Ya, puji Tuhan. Gunakan dan apa? Jangan lalai, jangan lalai. Kadang-kadang orang bisa lalai kalau apa? Punya talenta, punya apa lagi? Karunia dan sebagainya. Bukan untuk Tuhan. Tapi untuk kemuliaan diri sendiri, itu lalai. Lalai. Jangan. Kita muliakan Tuhan. Dan ketika kita muliakan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia senang dan akan memakin memaki kita menjadi alat Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Ya, talenta-talenta suara, bermusik atau apa. Ya, dan mungkin saudara tidak terlibat dalam hal itu, tapi sebagai pendoa, sebagai apa. Semua kita diberi karunia melayani oleh Tuhan. Jangan lalai, kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, baik. Itu yang pertama, dalam perjuangan hidup harus ada apa? Stamina yang baik. Seorang atlet pun ya harus punya stamina yang baik. Yang kedua, harus ingat waktu. Ingat waktu. Betul tidak saudaraku? Ya toh, ada pertandingan-pertandingan yang dibatasi waktu. Contohnya sepak bola. Nah ini, sudah gol, nilainya apa? Skornya 1-1. Sekarang tinggal 5 menit tersisa. Waduh, berjuangnya luar biasa itu. Ya, 11 orang itu gigih sekali. Dalam 5 menit itu harus apa? 1 gol aja. Wah udah ini membuat nilainya sudah apa? Senangnya bukan main. Nah kita lihat saudaraku, waktu sangat penting. Coba kita lihat saja dalam kitab ya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan ada pertandingan yang dibatasi waktu. Kita harus menjadi pemenang dalam waktu yang terbatas ini. Ya, baik. Di slide yang ke-5, di poin kedua, kita harus menjadi pemenang dalam waktu yang terbatas ini. Saya baca sekarang Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 18. Baik, mari kita perhatikan ayat ini, Efesus 5 ayat 15 mulai. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya bersyukur, karena perintah Paulus ini disampaikan kepada Timotius yang masih muda. Di sini pemuda-pemuda semua. Timotius generasi ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya harus G-Fire saudaraku. Ya, G-Fire apa? Generation on Fire atau Gilgal on Fire? Ya semuanya benar pokoknya ya. Nah kita lihat ya G-Fire. Munculnya G-Fire dari apa saudaraku? Mungkin bisa sampaikan apa G-Fire? Glorious Fire, oh Glorious Fire ya. Oh saya salah tadi. Tapi bagus juga Generation on Fire, Gilgal on Fire. Ya, nah Glorious Fire, puji Tuhan, api kemuliaan, ya, puji Tuhan, kiranya melingkupi kita semua di tempat ini. Ya, puji Tuhan, saudaraku ya. Nah, kita lihat saudaraku, jadi kita perhatikan, ingat waktu, dikatakan tadi, hari-hari ini jahat, kamu mesti pinter. Kita sekalian harus pinter, saudaraku. Jangan kita tertipu oleh kuasa kegelapan, ya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya apa? Setiap hari saya harus teliti dengan seksama, aku hidupku berkenan gak pada Tuhan hari ini? Atau sudahkah aku lakukan yang Tuhan kehendaki? Atau sudahkah apa yang kulakukan ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Itu seksama. Ya, kita koreksi terus saudaraku. Puji Tuhan saudaraku. Nah, gunakan waktu yang ada.
Karena hari-hari ini singkat, ya, hari-hari jahat dan sangat singkat waktunya. Usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, kita lihat sekarang tentang waktu. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ini adalah waktumu. Nah, kita lihat. Ini adalah waktumu. Mari kita lihat. Roma pasal 13, ayat 11 dan ayat 12. Ini adalah waktu kita. Ya, saya bacakan Roma 13, ayat 11 dan 12 begini. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba. Dan bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jelas sekali ayat ini. Kok tadi dalam kitab ya Efesus tadi dikatakan apa? Hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk anggur, tapi penuh dengan roh. Nah, antara mabuk anggur dengan penuh dengan roh ini, kok Paulus sampaikan hal itu ya? Jangan mabuk anggur, tapi penuh dengan roh. Dua-duanya punya gejala yang sama. Orang yang mabuk anggur bagaimana? Fly, ya, lupa, goyang-goyang begitu. Orang yang penuh Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, 120 orang murid juga goyang. Tapi bukan karena mabuk anggur, tapi karena Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mengubah keadaan. Keadaan yang lama menjadi keadaan yang baru. Puji Tuhan. Orang-orang di bawah juga berkata, lihat mereka mabuk anggur. Tapi Petrus berkata, ini jam 9. Kami tidak mabuk anggur. Nah, kita lihat saudaraku, dalam kitab Roma pun dikatakan hari udah menjelang siang, ya. Jangan lagi dalam kemabukan anggur, tanggalkan perkara-perkara yang tidak senonoh. Mungkin hidup kita yang lama tidak senonoh, tapi seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, tidak peduli masa lalu, Bapak mengenalku hari ini. Amin. Tuhan mengenal kita sekalian. Dan Tuhan menyelamatkan kita hari ini, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau iblis berkata, kamu belum diselamatkan, itu suara iblis. Membuat iman kita jadi luruh. Yakin, percaya pertolongan Tuhan. Dia sumber harapan kita. Ya, inilah waktu kita untuk apa? Bangkit sekarang dari ketiduran kita. Ada yang tidur rohani? Ada yang tidur rohani? Ayo bangun semuanya. Ya, puji Tuhan. Dan yang kedua, ini adalah waktunya Allah. Ya, selain ini waktu kita untuk bangun bersinar bagi Tuhan, ini adalah waktunya Allah. Mari kita lihat Mazmur 102 ayat 14. Kitab Mazmur pasal 102 ayat 14. Saya bacakan demikian firman Tuhan. 102 ayat 14. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Puji Tuhan. Engkau sendiri, Tuhan akan bangun dan akan apa? Menyayangi Sion. Siapa Sion? Sion adalah gereja Tuhan. Saat ini Tuhan bangun. Kita bangun untuk apa? Bercahaya. Mengenakan Kristus sebagai pakaian kita, ya, dan Tuhan pun bangun untuk apa? Mengasihani gerejanya, mengasihani kita. Senang dikasihani Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan. Kok Tuhan mengasihani kita? Kita hargai belas kasihan Allah, hargai. Kita bersyukur. Tapi ingat sekarang yang ketiga, ini adalah waktunya iblis. Kita lihat sekarang dalam kitab Wahyu 12 ayat 12. Wahyu pasal 12 ayat 12. Baik, saudara, saya akan bacakan demikian. Kitab Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini saat ini adalah apa?
Waktunya kita untuk bangun. Dan ini waktunya Allah untuk mengasihani kita, menyayangi kita. Tapi ini pun iblis tahu waktunya sekarang. Untuk apa? Iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Dia sedang berusaha untuk apa? Menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan. Lihat saudaraku, kita lihat di sini. Semuanya punya waktu. Bicara soal waktu. Mari kita berpihak pada Tuhan. Jangan berpihak pada iblis. Ya, nah kita lihat saudaraku, saya terus terang saudaraku kalau melihat pemuda remaja ya yang berapi-api untuk Tuhan, saya bersyukur sekali. Tapi dalam hati saya pun saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, agar pemuda-pemuda remaja saat ini tetap bertahan. Kan ada hari-hari yang sulit, bertahan. Siapa yang bertahan akan selamat. Amin. Ya, jangan sampai kita binasa, jangan sampai. Itu dari hati saya saudaraku. Puji Tuhan. Nah sekarang kita lihat. Kita semua mau berjuang, ya. Kita mau berjuang bersama Kristus. Bisa katakan amin semuanya? Amin. Nah sekarang kita lihat kembali ke pasal tema kita, ya. 1 Timotius 4, perjuangan kita itu caranya bagaimana? Bentuk perjuangan kita itu apa? Kembali ke 1 Timotius 4, saya baca ulang ayat 6, dikatakan, ya, berjuang mengingatkan saudara-saudara kita agar jangan tersesat. Itu kita lihat saudara dalam bagian akhir ya. Nah kita lihat saudara bagian pertama. Saya baca seluruhnya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Yesus Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, bagian A, mengingatkan hal-hal itu. Hal-hal itu, hal-hal yang mana? Lihat ayat 1, ya. Saya bacakan ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah rupanya kita mesti mengingatkan tentang apa? Hati-hati, di akhir zaman akan muncul pengajaran-pengajaran yang sesat. Kita berjuang, ingatkan teman-teman kita. Dan karena saya bicara soal ini, sore hari ini pun saya harus sampaikan sesuatu hal. Ya, saya harus berjuang di tempat ini sekarang, mengingatkan saudara. Saudaraku, saya udah pamit pada Bapak Gembala, izin untuk sampaikan hal ini. Ya, karena saya sedih sekali ada rekan hamba Tuhan yang udah sekolah Alkitab, tapi sekarang tersesat. Tersesatnya karena apa? Dia ikuti dari YouTube, dari Google, dari macam-macam tentang pengajaran-pengajaran yang lain. Ini sekarang sedang berhembus dengan kencang sekali saudaraku. Dan saya pesan hati-hati. Jangan saudara klik-klik aplikasi-aplikasi ya. Antara lain ya, boleh saya sampaikan, ada aplikasi yang berjudul Tuhan yang Maha Kuasa. Kelihatannya rohani ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika diklik, nah, saya mulai kita lihat search dan sebagainya. Saya akan dapat input-input, masukan-masukan tentang ajaran yang lain. Nah, ajaran itu sudah mulai terbit dari tahun 1991. Dan sekarang sedang gencar-gencarnya. Dan saya sedih, banyak hamba Tuhan bukan dari gereja kita, ikut ajaran itu. Dan yang parah, ajaran itu mengatakan apa? Bahwa tidak ada Tritunggal Allah. Tidak ada Allah Bapa, tidak ada Allah Anak, tidak ada Allah Roh Kudus. Itu udah menyimpang. Dan lagi mengatakan Alkitab ini udah nggak berguna lagi. Dan mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman penghakiman, begitu, zaman penghakiman. Dan siapa yang percaya pada ajaran itu yang selamat, yang tidak akan binasa. Dan mengatakan bahwa zaman Yesus itu udah berlalu. Itu zaman kerajaan katanya. Alkitab ini udah gak berlaku lagi. Nyanyian-nyanyian mereka aneh. Mengatakan bahwa Tuhan menghendaki kita hidup sejahtera diberkati. Tapi Alkitab menghalangi katanya. Benar gak nih saudaraku? Nah karena apa? Dalam Alkitab ada soal penyangkalan diri baru diberkati. Tapi ajaran itu menghapus itu. Nah, bahkan mengatakan bahwa dulu Allah menjelma jadi manusia yang kita rayakan sekarang ini, Yesus Kristus. Tapi sekarang katanya Allah sudah menjelma lagi jadi manusia, tapi perempuan. Ada namanya. Itu pengajaran dari China sana.
Dan saya tanya teman-teman di sekolah Alkitab ya, bagaimana? Iya, saya pernah terima itu. Dari mana? Saya tanya. Dari Messenger. Nah, terus ini mulai setelah itu dimasukin ini ditelepon dan sebagainya. Mereka gencar sekali. Dan mengingat hal ini saudaraku, saya yakin tidak kebetulan kalau tema yang saya dapatkan pada malam hari ini adalah 1 Timotius 4 ayat 10. Hidup ini berjuang apa? Untuk itu tadi, mengingatkan saudara-saudara kita tentang ajaran-ajaran sesat yang sedang berhembus. Ya, nah kita lihat sekarang, apalagi bentuk perjuangan kita. Beritakanlah dan ajarkanlah semua yang benar. Saya baca ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Yang benar beritakan, ajarkan, beritahu. Kita jadi saksi. Ya, inilah bentuk syukur kita di hari Natal ini saudaraku. Berikut saudaraku ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi banyak orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang saya simpulkan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataan. Nah, perkataan kita nggak ngawur saudaraku, tapi jadi contoh. Dalam apa? Tingkah laku. Bukan cuma ngomong, tapi perbuatan pun jadi contoh. Kasihmu nyata. Dan kemudian apa? Kesetiaanmu, kesucianmu. Betul-betul jadi standar, jadi teladan. Ini saatnya kita tampil dalam dunia ini. Ya, puji Tuhan saudaraku. Mari di hari Natal ini kita minta Tuhan Yesus memunculkan nilai-nilai yang baik dari hidup kita terpancar keluar. Ya, puji Tuhan. Kemudian ayat 10, saya baca, hiduplah dalam pelayanan karunia-karunia supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, puji Tuhan. Mari hidup dalam pelayanan kita. Efesus 2 ayat 10 itu mengatakan bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang telah Tuhan berikan pada kita. Jadi ketika kita semua bertobat, Tuhan sudah siapkan perbuatan baik. Atau apa? Pelayanan. Dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Di dalam pelayanan itu. Dalam pelayanan itu. Kemudian bentuk perjuangan kita yang terakhir yang saya tuliskan ayat 16. Ya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Puji Tuhan. Rupanya di sini kita lihat, jangan kita tangkap keselamatan itu untuk diri kita sendiri saja, tapi selamatkan orang lain. Amin. Dengan kita bangun, berjuang, memberitakan kebenaran. Ya, awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu. Banyak hal-hal yang baru yang muncul, tapi kita awasi. Jangan sampai kita menyalahi firman Allah. Ya, apa yang Tuhan tentukan dalam firman Allah tidak tergoyahkan. Puji Tuhan. Dan ingat, kau saudara berjuang dalam hidup ini. Hidup ini struggle, saudaraku, perjuangan, peperangan, ya. Entah untuk mendapatkan pekerjaan, untuk studi, untuk apa-apa berjuang. Ingat, ada Yesus sumber pengharapan kita. Amin, puji Tuhan, ya. Dan ayat Mas tadi berkata apa, saudaraku? Ya, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Puji Tuhan saudaraku, ya, Yesus sumber pengharapan kita. Ada yang takut, gelisah, Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Puji Tuhan, kita nggak ngerti tentang jalan hidup kita bagaimana ke depan nanti. Tapi kalau kita punya Yesus sumber pengharapan kita, Dia akan bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Terus bertumbuh, makin bercahaya, G-Fire. Amin saudaraku, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu.